yang masih kesulitan membuat potongan pola rendah, perpaduan antara taper dan potongan fading dengan gradasi yang mulus, ya, yang banyak diminta oleh remaja dan pemuda-pemuda. Jadi pastikan terus tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberikan tips and trik tutorial rahasia cara saya membuat potongan pola rendah yang dijamin hasil maksimal. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Potongan ini adalah potongan yang banyak banget diminta sama kaula muda ya teman-teman. Jadi potongan ini dengan pola rendah, tapi di sini membutuhkan ketelitian dan hasil gradasi yang maksimal. Oke, jadi pastikan tonton sampai selesai teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorial teman-teman. Pertama di sini kita kasih baseline dulu ya dengan ukuran yang besar seperti ini ya. Bisa nomor 3, bisa nomor 4, bisa juga ya, silahkan ya. Jadi di sini fungsi dari baseline adalah membuat kita patokan atau dasaran ya. Bang, kenapa nggak langsung pakai ukuran nomor 1 ya? Bang, kenapa nggak langsung pakai ukuran yang lain, ukuran yang kecil ya? Biasanya saya pakai ukurannya kecil ya. Itu untuk biasanya full taper atau low fade ya, yang potongan-potongannya gradasinya full semua. Tapi untuk potongan yang perpaduan antara taper sama fade kayak gini, jadi saya membutuhkan bagian yang sedikit tebal untuk di bagian pinggir ya. Jadi nggak bisa langsung dihajar menggunakan ukuran-ukuran yang kecil teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita keliling di sini ya. Jadi bagian sebelah kiri ke bagian belakang, lanjut ke bagian yang sebelah kanan di sini ya. Jadi pastikan untuk dasarannya bisa kelihatan seperti ini, ada sedikit bergaris ya. Nah, ini buat patokan kita nanti teman-teman. Oke, setelah itu kita buat gradasi dulu di bagian belakang teman-teman ya. Nah, di sini kita tekan tuasnya ke mid to close atau tekan sedikit. Setelah itu kita buat pola agak melengkung seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan buat potongan fading di bagian belakang ya. Oke, jangan salah teman-teman ya. Potongan ini adalah potongan yang happening ya, yang sampai saat ini masih banyak banget yang diminta ya. Makanya saya buat beberapa video ya. Buat beberapa video untuk tutorial potongan ini ya. Jadi pastikan teman-teman juga bisa melihat berbagai versi ya yang udah saya buat, antara potongan taper fade, potongan rendah, potongan sedang, sama potongan tinggi. Jadi saya udah buatkan videonya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana cara saya untuk membuat potongan tutorial taper fade yang banyak banget diminta. Oke, bagian bawahnya di sini teman-teman kita hajar menggunakan trimmer ya. Oke. Nah, di sini hajar menggunakan trimmer. Nah, di sini yang saya pakai adalah trimmer Oraimo sama trimmer ya, teman-teman. Jadi ini salah satu trimmer yang memang udah berevolusi ya, berinovasi juga jadi lebih canggih ya. Jadi ada sama triple lock, ada juga 2 kecepatan motor ya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita buat sambungan gradasi ya, dari mulai kosong di bawah tadi kan udah, lanjut kita buka tuasnya ke bawah menggunakan clipper Wah Legend 0 open ya. Jadi 0 kebuka ke bawah seperti ini ya. Jadi fungsinya adalah menyambungkan dari bawah ke atas terus ya, seperti ini, sehingga menimbulkan garis yang terbentuk seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini bisa lihat ya garis yang akan kita hilangkan ya. Kita fokus kepada ngilangin garis dulu di sini ya. 0 open dulu di sini, kurang lebih di kisaran 1 jari ya, sampai setengah sampai 1 jari seperti ini ya. Karena ini space-nya sempit, jadi makanya untuk membuat tahapan-tahapannya juga kita agak dipersempit saja ya, karena memang si polanya kita sempit ya, atau low atau rendah teman-teman. Oke, garisnya di sini kita turunin tuasnya ke middle ya, dan kita flick ke bagian garis yang akan kita hilangkan seperti ini ya. Oke, nah pelan-pelan saja kita flick ya sampai kehilang garisnya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kelenturan tangan ya, kelenturan tangan dari teman-teman. Kalau misalnya sekiranya masih kaku, teruslah berlatih ya. Jadi jangan berpuas diri teman-teman, apalagi kalau buat teman-teman pemula ya. Ya, saya di sini bukan berarti saya merasa sok pintar atau mau menggurui dari teman-teman, enggak ya. Karena saya punya ilmu dan saya berkewajiban untuk mengamalkannya lagi kepada siapapun. Dan saya tidak lupa juga setiap ilmu dan teknik yang saya berikan, saya mengijazahkan kepada siapapun yang menonton video ini. Mudah-mudahan bisa jadi ladang berkah dan bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Oke, beres ya, garisnya hilang. Di sini kita pakai ukuran nomor 1 ya, langsung kita flick ya bagian yang dibentuk sama 0 open tadi teman-teman ya. Oke, ini tutorial 15 menit, nggak lama ya. Yang paling penting teman-teman poinnya udah dapat dan bisa langsung dipraktekkan di tempat masing-masing teman-teman ya. Oke, yang saya sampaikan ini adalah metode kursus teman-teman ya. Jadi metode kursus yang memang udah teruji di beberapa siswa ya, beberapa siswa yang belajar ya, entah itu yang online maupun yang offline ya, udah banyak
yang bisa untuk mempraktekkan teknik-teknik yang saya sampaikan, karena saya udah ini dulu ya, maksudnya dicari dulu, atau misalnya mencari teknik yang termudah ya untuk buat teman-teman supaya mudah dipahami juga. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video-video saya, insya Allah akan cepat paham ya, akan cepat paham, akan cepat bisa, dan cepat bisa untuk mempraktekkan juga teman-teman ya. Nah di sini insya Allah untuk di channel saya udah komplit semua ya. Jadi dari tutorial, dari mulai mahir, dari mulai gampang ya, pemula, sampai ke yang tingkat yang memang lumayan agak sulit ada ya. Jadi pastikan di sini teman-teman silahkan cari ya kebutuhannya di video saya. Jadi dari mulai potong rambut bawah, potong rambut atas, teknik trapping, terus teknik razor, semua ya di sini udah ada. Jadi berbagai macam jenis potongan tipis, sedang, tebal, itu semua ada ya. Jadi silakan tinggal teman-teman mencari saja dan bisa langsung dipraktikkan. Oke, di sini kita lanjut ke tahapan ya. Setelah satu open ya, sekarang 1,5 open yang berfungsi untuk menyambungkan di bagian atas tadi baseline yang menggunakan ukuran nomor 4 atau nomor 3 tadi di awal teman-teman ya. Oke, seperti ini. Untuk bagian kanan beres, kita lanjut ke bagian sebelah kirinya biar teman-teman kelihatan ya. Nah, di sini putaran udah mulai kelihatan ya, teman-teman ya. Apakah bisa langsung nggak dipola dulu? Dan kalau misalnya nggak dipola dulu, biasanya kita kasih natural di bagian terakhirnya, di potongan standar di awal, bisa nggak gitu ya. Nah, hasilnya nggak bakalan sengeblur ini, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu, jadi hasilnya nggak bakalan semaksimal ini. Kalau misalnya kita pola dulu ya, kita buat fokus fading bagian belakang, nah hasilnya akan seperti ini. Ya, akan kelihatan ngeblur, akan kelihatan lebih rapi, dan potongan taper fade atau temple tapernya bisa kelihatan maksimal teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini masih ada bayangan garis ya. Nah, di sini saya pakai ukuran 0,5 comb guide atau ukuran 0,5 ya, bukan 0 open. Nah, fungsinya adalah untuk menggosok bagian bayang-bayang garis yang memang belum sempurna hilang tadi ya, menggunakan 1 ya. Jadi makanya di sini kita hajar lagi menggunakan ukuran setengah, teman-teman. Secukupnya saja sampai garisnya hilang ya. Sampai garisnya hilang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan, teman-teman. Oke. Nah, di sini bisa lihat ya. Kita bersihkan seperti ini. Oke. Untuk bagian belakang beres ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian pinggir. Nah, untuk membuat pola di sini ya, usahakan jangan terlalu atas, teman-teman. Pastikan ratakan dengan bagian atas telinga kalau saya pribadi ya. Jadi yang nggak terlalu atas supaya gradasinya nggak terlalu naik lagi nanti ke atas ya. Kalau misalnya terlalu naik, nanti nggak belen atau nggak seimbang dengan bagian baseline yang udah kita buat ya. Jadi untuk pola usahakan yang bawah lah ya. Mau bentuknya menukik ke bawah atau menukik ke atas bebas silakan ya. Tapi kalau saya agak menukik ke bawah karena saya membutuhkan bagian trim plane yang lakukan bagian depan itu saya mau kelihatan tegas ya. Jadi kalau misalnya menukiknya ke atas, jadi kadang-kadang agak sulit juga gitu ya untuk membuat trim plane yang kelihatan rapi nantinya. Guideline beres. Sekarang kita buka tuas open, 0 open ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita hilangkan garisnya. Nah, yang saya tunjuk, kita hilangkan garisnya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, bagian ada garis ya. Bisa kelihatan. Nah, sekarang kita hilangkan menggunakan 0 middle. Ya, atau mid to close boleh, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk potongan kali ini cepat ya, karena di bagian atasnya kita nggak ganggu. Bagian atasnya kita nggak tipiskan ya. Kita hanya berfokus kepada potongan bagian pinggir saja. Jadi ini tutorial yang cepat, tapi untuk ilmunya insya Allah bisa teman-teman praktekkan langsung dan lebih mudah dipahami ya. Lanjut ke ukuran nomor 1 ya, teman-teman. Ukuran nomor 1 di sini. Oke, nah kita klik ya. Kita klik seperti ini, sedikit saja menyentuh bagian-bagian garis ya, supaya tidak menumpuk ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang kenapa si guideline-nya harus menukik ke bawah. Karena tujuannya adalah supaya pada saat kita buat gradasi seperti ini tidak melewati baseline awal yang udah kita buat pertama ya. Jadi nanti pada saat kita trimline itu garis ketegasan lakukan bisa lebih kelihatan kayak gitu. Oke, 1 close, kita buka 1 open ya. Seperti ini.
Nah di sini, nah bagian masih ada ya bagian hitam-hitamnya. Nah untuk bagian pinggir, bagian atas telinga tuh kan kalau tempel taper atau taper fade ya kayak gini ya, taper fade tuh kayak gini, jadi bisa kelihatan lebih maksimal. Nah untuk menyempurnakan kita pakai lagi 1,5 open ya. Untuk ke bagian atas telinganya bisa juga kita pakai di 1,5 open teman-teman. Nah untuk bagian atasnya juga kita sempurnakan, kita flick sentuh bagian yang agak gelap menggunakan 1,5 open seperti ini. Oke, bagian belakangnya juga kita flick sama ya, supaya tidak terlalu numpuk ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana setelah kita kasih trimline ya. Oke, seperti setelah kita kasih trimline, kerapiannya akan lebih kelihatan ya, seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat. Oke, nah di sini udah kelihatan ngeblur ya. Jadi bagian yang di fade-nya hanya bagian pelipis atau jambang sama bagian belakang, sedangkan bagian atas telinga tuh masih kelihatan tebal ya. Makanya tadi di pertama saya kasih baseline yang ukuran gede seperti nomor 3 atau nomor 4 ya. Boleh silahkan ya. Jadi tergantung teknik masing-masing sih kalau saya pakai cara seperti ini. Nah, teman-teman juga jangan hanya berfokus kepada satu channel ya. Jadi di channel Dani Rumbara memang udah komplit, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman mencari referensi di channel-channel lain ya. Selain dari Dani Rumbara juga banyak teman-teman barber yang lain yang memberikan edukasi dan tutorial seputar pangkas rambut atau technical barber yang harus teman-teman tonton ya. Jadi jangan hanya berfokus, silakan ambil ilmu dari mana saja, saring yang sekiranya teman-teman cocok, setelah itu ambil dan kombinasikan ya. Oke, kita lanjut ke tahapan trimline ya. Yang tadi saya bilang ya, jadi kita pola menuki ke bawah berfungsi untuk membuat penegasan trimline seperti ini, kelihatan lebih tegas dan langsung kena ya. Oke. Seperti biasa di sini saya memakai trimmer andalan Kemei 1949 ya, yang dimana di sini trimmer ini adalah trimmer andalan yang udah saya pakai kurang lebih di kisaran 4 tahun ya. Udah saya pakai di kisaran 4 tahun, performa blade-nya masih tajam, terus lagi dari segi baterainya juga awet ya, dari harga juga sekarang di 200 ribuan ya. Udah sangat aman di kantong kita sebagai tukang cukur pemula. Jadi untuk yang bagi yang berminat atau mau mempunyai produk ini, saya udah cantumkan linknya di deskripsi, jadi silakan langsung order saja ya. Tinggal klik linknya saja, nanti lanjutkan dengan proses order ya, dan nanti kurirnya akan nganter sampai ke rumah teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dengan trimmer kita bisa fleksibel teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai razor kadang-kadang nggak bisa membuat lekukan serapih ini ya. Nah kecuali kalau misalnya teman-teman mau perfeksionis banget ya, setelah pakai trimmer langsung hajar lagi pakai razor, nggak masalah, silahkan. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya trimmernya udah tajam, kalau misalnya trimmernya udah cukup ya, dan saya nggak perlu pakai silet lagi seperti itu. Jadi lah udah kalau misalnya udah sama trimmer ya udah gitu, aman berarti ya. Lekukan di pelipis beres, lekukan atas telinga beres, kita lanjut tarik garis ke bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Oke. Di sini bisa kelihatan ya. Jadi bagaimana kerapihannya di sini berperan ya. Oke, nah untuk pemakaian trimmer Bang, apakah ditekan atau diambang gitu? Banyak banget pertanyaan yang muncul ya, termasuk di komentar. Kalau misalnya pakai trimmer itu tergantung kondisi rambut ya. Jadi kadang-kadang ada yang perlu ditekan, kadang-kadang ada yang cukup diambang, ditempelkan saja sedikit. Tapi kalau saya sih jarang yang ditekan ya, kecuali kalau memang menemukan tipikal rambut yang besar-besar tuh kadang-kadang ya, yang agak kriwil dan keriting, agak gelombang tuh biasanya rambut bilahannya besar, jadi harus agak ditekan. Tapi kalau misalnya rambut yang normal kayak gini cukup dengan ditempelkan saja udah aman. Oke, sekarang kita pakai ukuran besar ya, pakai ukuran nomor 3 nih, nomor 4 ya. Kita sentuh bagian sambungan ya teman-teman ya, supaya tidak ada bagian-bagian yang hitam yang menempel seperti ini ya. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah gradasinya udah well banget di sini ya. Udah kelihatan lebih maksimal dengan pola yang rendah banget ya. Jadi antara 1 sampai 2 jari nih ya. Potongannya segini, teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membuat potongan yang rapih dan maksimal dengan pola-pola rendah. Di sini barber harus menguasai ya, karena kita di sini permintaan customer sekarang happening potongan seperti ini, seperti di berbagai sosial media ya, bermunculan potongan-potongan pola rendah seperti ini. Jadi teman-teman harus menguasai, teman-teman harus bisa ya. Jadi alangkah baiknya untuk menguasai segala jenis potongan, dari mulai potongan
rendah, sedang, dan tinggi biar lebih siap untuk menghadapi customer ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawahnya kita bersihkan lagi menggunakan trimmer ya. Apakah siapa tuh masih ada bagian-bagian rambut yang kurang habis atau misalnya tidak kehajar teman-teman ya. Oke, untuk bagian sebelah kanan saya nggak tampilkan ya, karena dari faktor tempat juga sempit dan cahaya yang tidak mendukung, jadi hanya saya shoot di bagian sebelah kiri saja untuk perwakilan, dan untuk penerapan di bagian kanan juga sama saja teman-teman. Oke, seperti ini tampilan hasilnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana untuk tampilan bagian belakang kita ngeblur ya, gradasi sempurna. Untuk bagian pinggir juga sama ya, dengan ketipisan bagian bawahnya kosong dan atas telinga masih tetap bisa dikasih trimline. Ini bisa biasa juga disebut potongan taper fade, temple taper. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.